Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 1. Indah Putri Setiani, 2. Anggi Hanindya Fikadila, 3. Enik Noviani, dan yang keempat, Rizky Nurrahman. Kami akan menyelesaikan studi kasus bab 1 kombinasi bisnis soal 1.3 pada buku Dwi Martani. Berikut adalah penjelasannya. Kami dari kelompok 9 akan menyelesaikan studi kasus soal 1.3. Pada tanggal 31 Desember 2015, PT Konsola mengakuisisi seluruh aset bersih PT Cildo dan PT Sonsa dalam sebuah statutory consolidation. Akuisisi ini menyebabkan dibubarkannya PT Cildo dan PT Sonsa dan bergabung menjadi entitas baru yaitu PT Konsola. Informasi laporan keuangan untuk PT Cildo dan PT Sonsa pada saat itu adalah berikut. Ini disajikan laporan keuangan dari PT Cildo dan PT Sonsa. Di PT Cildo terdapat dua kondisi yang mana dapat nilai tercatat dan nilai wajar. Nilai tercatat di sini adalah nilai menurut catatan laporan keuangan dari PT Cildo, sedangkan nilai tercatat di sini adalah nilai menurut catatan laporan keuangan dari PT Sonsa. Kemudian ada informasi lebih lanjut, PT Konsola mengalihkan imbalan dengan menerbitkan saham sebanyak 1 juta lembar dengan nilai nominal 1.000 dan nilai wajar 1.600 per lembar untuk mengakuisisi aset neto PT Cildo dan PT Sonsa. Kemudian PT Konsola mengeluarkan uang sebanyak 60 juta untuk biaya legal dan 80 juta untuk biaya penerbitan saham. Nah, sekarang yang pertama yang kita lakukan, kita menghitung goodwill. Berapakah goodwill yang terjadi atas akuisisi tersebut? Rumusnya adalah yang pertama, kita mencatat imbalan yang dialihkan. Itu sebesar jumlah lembar saham kita kalikan dengan nilai wajar saham per lembar 1.600 dengan nilai 1,6 miliar. Kemudian karena ini adalah akuisisi secara keseluruhan, maka kepentingan yang dimiliki sebelumnya dengan kepentingan non-pengendali itu nilainya 0. Sehingga bisa kita jumlah imbalan yang dialihkan kita tambahkan dengan kepentingan yang dimiliki sebelumnya, kita tambahkan dengan kepentingan non-pengendali. Jumlahnya sama, yaitu 1,6 miliar. Kemudian kita akan menghitung berapakah aset bersih teridentifikasi. Untuk bisa menghitung aset bersih teridentifikasi, kita harus membuat perhitungannya di sini. Ingat bahwa aset bersih teridentifikasi rumusnya adalah nilai wajar aset kita kurangkan dengan nilai wajar liabilitas. Karena di sini ada dua perusahaan yang diakuisisi, maka kita harus menghitung aset bersih teridentifikasi dari gabungan dua perusahaan ini. Sehingga yang pertama, untuk perhitungan PT Cildo, aset dikurangi dengan liabilitas. Yang kedua, PT Sonsa, aset kita kurangkan dengan nilai wajar liabilitas. Oke, kita hitung dulu yang PT Cildo. Nilai wajar aset PT Cildo sebesar 1,760, kita kurangkan dengan liabilitas 170, kita tambahkan dengan 310. Kemudian yang kedua, nilai wajar aset PT Sonsa sebesar 650, sedangkan liabilitas
nilai wajarnya dari PT Sunsa itu 0. Sehingga kita di sini bisa mengetahui berapakah aset bersih teridentifikasi gabungan dari PT Cildo dan PT Sunsa. Yaitu nilai wajar aset PT Cildo kita kurangkan dengan liabilitas PT Cildo, kita tambahkan dengan nilai wajar aset PT Sunsa, kita kurangkan dengan liabilitas PT Sunsa. Ketemu hasil 1.930.000. Hasil inilah yang akan kita pindahkan dalam perhitungan goodwill di sini. Karena dalam laporan keuangan itu dalam ribuan rupiah, maka kita harus menambahkan 03 di belakang. 1930. 1,930. Sekarang di sini kita bisa mengetahui ternyata nilai aset bersih teridentifikasi lebih besar daripada imbalan yang dialihkan. Sehingga dalam hal ini PT Konsola mengalami keuntungan. Yaitu jumlah kita kurangkan dengan aset bersih teridentifikasi. Yaitu keuntungannya sebesar 330 juta. Hasil inilah yang dinamakan pembelian diskon. Kemudian, pembelian diskon ini akan kita catat dalam jurnal akuisisi aset bersih di sebelah kredit dengan akun keuntungan pembelian diskon. Selanjutnya, untuk mencatat biaya akuisisi akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, mencatat biaya akuisisi. PT Konsola mengeluarkan 60 juta untuk biaya legal dan 80 juta untuk biaya penerbitan saham. Jadi jurnalnya beban di debit senilai 60 juta. Beban tangguhan di debit senilai 80 juta. Dan yang dikredit kas sama dengan beban ditambah dengan beban tangguhan senilai 140 juta. Setelah mencatat biaya akuisisi, selanjutnya yaitu menghitung nilai tambahan modal disetor. PT Konsola mengalihkan imbalan dengan menerbitkan saham 1 juta lembar dengan nilai nominal 1.000 dan nilai wajar 1.600 per lembar. Menghitung nilai wajar yaitu sama dengan 1 juta dikalikan 1.600. Nilai nominal saham yaitu sama dengan 1 juta dikalikan 1.000. Sehingga nilai tambahan modal disetor sama dengan nilai wajar saham dikurangi nilai nominal saham. Kemudian dikurangi beban tangguhan yang didapat dari biaya penerbitan saham sebanyak 80 juta. Sehingga nilai tambahan modal disetor bersih sama dengan nilai tambahan modal disetor
dikurangi beban tangguhan. Dan nilai tambahan modal disetor bersih inilah yang akan dimasukkan dalam jurnal pencatatan akuisisi aset bersih bagian tambahan modal disetor. Yang terakhir adalah mencatat akuisisi aset bersih. Untuk mencatat akuisisi aset bersih, kita akan masukkan akun-akun akuisisi yang terdapat dalam neraca. Yang pertama adalah kas. Karena di sini terdapat dua perusahaan akuisisi, yaitu PT Cekdo dan PT Sungsa, maka kita akan menjumlahkannya. 280.000 ditambah 60.000. Hasilnya adalah 340.000. Selanjutnya adalah piutang usaha. 180.000 ditambah 70.000. Hasilnya adalah 250.000. Berikutnya adalah persediaan. 300.000 ditambah dengan 100.000. Hasilnya adalah 400.000. Berikutnya adalah tanah. 400.000 ditambah 120.000. Hasilnya adalah 520.000. Berikutnya adalah bangunan dan mesin. 600.000 ditambah 300.000. Hasilnya adalah 900.000. Berikutnya adalah utang usaha dan utang wesel. Kita catat dalam kredit karena bertambah. Utang usaha bertambah sebesar 170.000 dan utang wesel bertambah sebesar 310.000. Sebelumnya kita sudah menghitung pembelian diskon. Kita catat dalam jurnal sebagai keuntungan pembelian diskon. Karena di sini dalam ribuan, maka kita akan masukkan ke dalam ribuan juga sebesar 330.000. Selanjutnya adalah saham biasa. Saham biasa dapat dicari dengan 1 juta lembar dikalikan dengan nilai nominal sebesar 1.000. Karena di sini dalam ribuan, maka kita akan catat juga dalam ribuan sebesar 1 juta rupiah. Selanjutnya adalah tambahan modal. Selanjutnya adalah tambahan modal disetor sebesar 520.000. Yang terakhir adalah beban tangguhan sebesar 80.000. Untuk mengetahui apakah jumlahnya sama, kita akan menjumlahkannya. Ternyata hasilnya adalah sama. Itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.